penyaluran zakat ini dihimpun oleh Basnas dan dihimpun oleh lembaga-lembaga amil zakat itu nanti akan terkoordinir. Juga nanti ada program-program pemberdayaan zakat sehingga kita berharap ke depannya memang zakat ini harus kita berdayakan sehingga nanti masyarakat ini bisa berdaya dan tidak miskin selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat hari ini semuanya, dan spesial banget ya. Untuk kali ini bakal ngobrol-ngobrolnya ini bakal seru banget loh untuk para sahabat Ziswaf. Nah, tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Gilestari Widya Bahri, dan kali ini saya nggak sendirian karena saya juga ngobrol-ngobrol di podcast kali ini bersama Kementerian Agama. Nah, ini perwakilannya ada Ibu Andia Sri. Waduh, selamat hari ini Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ugi. Salam sehat selalu. Sehat selalu, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak Ugi. Alhamdulillah sehat. Ini kalau misalnya kita nggak pandemi ya, Bu, kita bakal ketemu ya? Iya. Iya. Nanti setelah, insya Allah kita akan silaturahim dengan Mbak Ugi nantinya. Bener banget, ngobrolnya lebih seru lagi, kita satu studio ketemuan, tapi karena lagi pandemi ini kita terpisah hanya via layar kaca saja, tapi senang banget Bu, karena hari ini kita sama sahabat Ziswaf juga bakal ngobrol-ngobrol seputar zakat dan juga wakaf ya Bu ya. Nah, ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar mekanisme tentang pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya ini kalau udah gede kayak gini, saya tuh baru tahunya diajarinnya SMA Bu, gitu kan. Kalau zakat itu harus bagaimana sekian, terus kalau misalnya sekarang kita udah ada penghasilan sendiri, ya kan Bu, harus disedekahkan dan lain-lain gitu ya Bu. Betul sekali. Nah, Ibu boleh dong jelasin Ibu tentang lembaga ini, LAZ ini, untuk peran negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia, Bu. Gimana sih, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ugi. Sesuai dengan pertanyaan dari Mbak Ugi tadi, bagaimana peran negara dalam pengelolaan zakat? Saya sampaikan dulu di awal ya, terkait dengan zakat memang merupakan rukun Islam yang ketiga. Ini harus ditunaikan bagi setiap orang, dan ini selalu dihubungkan dengan firman Allah dalam surah atau ayat 103 itu disampaikan bahwa hutmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiul alim. Ini berarti bahwa pungutlah zakat itu dari kekayaan mereka. Artinya kita memang Allah memerintahkan untuk memungut zakat kepada orang yang punya. Dikategorikan di sini adalah musaki. Untuk membersihkan harta mereka, untuk mensucikan harta mereka, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Negara dalam hal ini menindaklanjuti firman Allah ini, negara hadir di dalam pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Kebetulan sekali kita itu sudah ada Undang-Undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Juga selain dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga itu ada aturan-aturan regulasi yang menindaklanjuti undang-undang ini. Sehingga memang di negara kita itu, karena ini merupakan ibadah sosial juga, sehingga mereka hadir untuk dalam hal mengaplikasikan daripada perintah Allah kepada umat manusia. Dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat ini untuk dikelola secara lembaga dan profesional, maka sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, prinsip keadilan, juga dilandasi dengan kepastian hukum yang terintegritas. Pemerintah dalam hal ini membentuk lembaga pengelola zakat. Ada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, namanya Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Ini dibentuk mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat
kabupaten juga itu dibentuk bersama dengan pengurus yang ada dalamnya. Kemudian selain itu juga masyarakat juga bisa membentuk pengelola zakat. Nah, ini diberikan ruang kepada masyarakat bagaimana membentuk lembaga amil zakat, baik itu tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan tingkat kabupaten juga. Karena melihat memang bahwa potensi yang sangat besar ini, kurang lebih 233 triliun zakat yang ada di Indonesia per tahunnya, itu yang berhasil kita kumpulkan menurut data Puskas dari Basnas tahun 2019 itu baru 10 triliun. Baru 10 triliun dikumpulkan. Jadi ini terjadi disparitas yang luar biasa antara potensi yang ada dengan realisasi pengumpulan yang dikumpulkan oleh Basnas bersama dengan lembaga-lembaga zakat yang memang ini sudah mendapatkan perizinan daripada pemerintah. Jadi seperti itu Mbak Ugi, bagaimana peran pemerintah, bagaimana pemerintah hadir di dalam pengelolaan zakat, karena ini ada keterkaitan dengan ibadah-ibadah selain ibadah kepada Allah juga kepada sesama manusia kita. Begitu. Benar-benar Bu. Berarti Bu kalau misalnya tadi kan terkumpul itu 10 triliun ya Bu? Ya, kurang itu lebih 10 triliun. Kurang lebih 10 triliun. Itu tuh kayak ada targetnya gitu nggak sih Bu? Misalnya goals-nya sekian triliun gitu atau tidak terhingga? Jadi gini, asumsi ini kan, asumsi dari potensi yang ada itu salah satunya adalah zakat harta. Itu ada zakat namanya zakat harta, ada namanya zakat mal. Nah, sekarang ini kan yang kalau zakat zakat fitrah itu kan rutin setiap tahun harus kita laksanakan. Nah, sekarang ini yang potensi yang besar ini ada di zakat malnya. Zakat malnya, yang termasuk di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah juga zakat bagaimana ASN untuk berzakat, berapa gaji mereka, berapa pendapatan mereka, juga dari kalangan-kalangan profesional nih yang banyak yang belum juga menyalurkan zakatnya, seperti misalnya dokter, seperti dosen, berapa pengumpulan, berapa penghasilannya setiap bulan, setiap tahun, dan memang itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5% dari penghasilan yang didapatkan. Berkaca kepada saya ya Bu, pas awal-awal saya bekerja gitu kan, saya juga kenapa sih harus 2,5 gitu? Kenapa? Ternyata emang udah ada hitungannya tersendiri ya Bu dari penghasilannya tersebut ya. Iya, betul sekali. Jadi di undang-undang itu disebutkan bahwa penghasilan kita itu zakatnya adalah 2,5%. 2,5% itu misalnya pendapatan 1 juta per bulan, 2,5% berarti 25.000. Dan itu diserahkan kepada Basnas tentunya atau lembaga-lembaga amil zakat yang memang yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Jadi diharapkan memang masyarakat ini menyalurkan zakatnya itu kepada lembaga-lembaga yang resmi, lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah, baik itu Basnas maupun lembaga-lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan legalitas. Jadi keuntungannya adalah bahwa nanti dalam penyaluran zakat ini dihimpun oleh Basnas dan dihimpun oleh lembaga-lembaga amil zakat itu nanti akan terkoordinir. Juga nanti ada program-program pemberdayaan zakat, sehingga kita berharap ke depannya memang zakat ini harus kita berdayakan sehingga nanti masyarakat ini bisa berdaya dan tidak miskin selamanya. Iya, jadi berarti udah ada tempatnya, sudah ada wadahnya. Tinggal masyarakat Indonesia, yuk sama-sama kita berzakat di tempat layanan yang sudah resmi seperti itu ya Bu ya. Ya, betul sekali Mbak Ugi, betul sekali. Nah ini kan episode pertama ya Bu, ini pembahasannya ini menarik banget tentang mekanismenya, ternyata sudah tercatat di dalam undang-undang juga. Dan kita juga tadi sudah jelasin, seperti ini ya gambaran dari luarnya. Nah Bu, ini kan karena episode pertama nih ya Bu ya, kita berdua. Nah ini akan ada episode selanjutnya yang akan mengulas lebih jauh lagi tentang peran penting terhadap semua ini, terutama di Kemenak juga, Basnas juga. Ini peran pentingnya apa nih ya di dalam semua ini, tapi nanti di episode kedua ya Bu, kita berjumpa lagi ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Ugi, kita ketemu kembali di episode kedua. Terima kasih.
Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dan juga nih buat sahabat Ziswaf, tenang aja. Masih ada episode selanjutnya, kita bakal bertemu lagi sama Ibu Andi Yasri juga. Dah teman-teman sahabat Ziswaf.